Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami perlu firman-Mu, kami perlu Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan Yesus Kristus menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah jadikan tanah hati kami, tanah hati yang paling baik dan subur. Benih firman Allah boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang manis bagimu Tuhan. Mengucap syukur, biar urapan Allah menyertai kehidupan kami sekalian. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita boleh memasuki bulan Oktober ya. Di tanggal 4 ini saya mau sapa Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Biarlah saya rindu, biarlah kita semua ada dalam kebaikan Tuhan. Dan di bulan Oktober ini kita sama-sama belajar tentang karakteristik kasih. Dan salah satunya kasih itu sabar. Ya, Bapak Ibu Saudara, berbicara kasih itu sabar, dan judul firman Tuhan pada saat ini, jangan cepat marah. Sekali lagi saya mau katakan, judul firman Tuhan pada saat ini, jangan cepat marah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Sebagai ayat pokok kita dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 20, saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dalam surat Yakobus ini, pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan 20, ada 3 hal yang ditekankan. Yaitu tentang apa? Bagi kita anak-anak Tuhan, ingatlah akan hal ini. Yang pertama, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Yang pertama, kita harus cepat mendengar. Yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Yang ketiga, lambat untuk marah. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kasih. Kasih yaitu adalah sabar untuk kita menghadapi segala sesuatu. Saya kadang percaya kadangkala kita masih bisa kurang sabar. Ya, kadangkala kita cepat marah. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah, tetapi pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Biarlah yang pertama, firman Tuhan mengajarkan untuk kita belajar cepat untuk mendengar. Mendengar apa? Yang pasti, yang pertama, yang terutama, kita harus cepat mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Di dalam surat Yakobus ini, kita diajak bukan saja kita menjadi pendengar atau mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena menurut terjemahan sederhana Indonesia, bahasa lain mengatakan, saudara-saudara yang saya kasih, hendaklah kamu semua membiasakan diri untuk menjadi pendengar yang baik. Ya, jangan buru-buru bicara, jangan cepat marah. Karena jika kita bertindak dalam keadaan marah, tindakan kita pasti tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh selalu belajar untuk menjadi pendengar yang baik.
Ya, setiap firman Tuhan yang disampaikan, yang kita dengar baik-baik dan kita minta kemampuan daripada Tuhan untuk melakukannya. Dan hal yang kedua itu, mendengarkan apa? Mendengarkan mungkin orang lain berbicara kepada kita. Mendengar apa? Mungkin ada orang yang menyampaikan sesuatu kepada kita, kita harus belajar menjadi pendengar yang baik. Kalau hal-hal yang disampaikan itu adalah sebuah nasihat bagi kehidupan kita, yang membangun kehidupan kita, yang mengoreksi kehidupan kita harus belajar menjadi pendengar yang baik. Ada juga mungkin orang-orang menyampaikan sesuatu, mengoreksi kehidupan kita. Belajar untuk kita menjadi pendengar yang baik. Mungkin lewat koreksi-koreksi yang disampaikan oleh orang tersebut. Ketika kita tanpa sengaja kita melakukan kesalahan atau dosa, kalau kita menjadi pendengar yang baik, maka perkataan orang tersebut boleh memperbaiki kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 10 ayat 17, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara, jadilah pendengar-pendengar yang baik. Atau mungkin ada orang lain yang mau agar kita didengarkan, yang mau agar apa? Mungkin mereka memiliki kebutuhan khusus. Mereka mau kita memahami dan kita boleh mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka, sehingga mungkin dengan hal-hal yang mereka sampaikan kita dapat mungkin berdoa bagi kehidupan mereka. Kita dapat menolong kehidupan mereka lewat mungkin nasihat yang kita akan berikan dalam kehidupan mereka. Sebab itu yang pertama yang harus kita pelajari, biarlah kita harus menjadi pendengar yang baik. Mendengar apa? Yang pasti mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan nasihat orang lain, Bapak Ibu Saudara. Dan hal yang kedua, hendaklah kita lambat untuk berkata-kata. Seringkali dalam keadaan kita mendengar hal-hal yang membuat mungkin hati kita seakan-akan kita tidak menerima dengan sebuah mungkin ada informasi atau perkataan dari orang lain atau perbuatan dari orang lain. Seringkali mulut ini pengennya cepat sekali berkata-kata, Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita harus lambat untuk berkata-kata. Kenapa? Karena ketika kita sebelum berkata-kata, kita berpikir dahulu, kita tidak buru-buru berbicara. Bahkan hal yang ketiga, kita lambat untuk marah. Kita tidak cepat buru-buru marah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka tindakan kita pasti akan sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya, ketika kita cepat sekali marah, cepat sekali berkata-kata, ingat Bapak Ibu Saudara, bagi kita sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya pribadi, ketika kita cepat sekali berkata-kata, kita cepat sekali marah, lihat bahwa setiap perkataan kita harus pertanggungjawabkan di hari penghakiman. Sebab itu mari lewat renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, sebelum kita berkata-kata, sebelum kita mungkin kita marah, Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh memiliki kesabaran itu.
Kita boleh apa? Kita jangan cepat lekas-lekas marah menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika kita memiliki kasih itu, kasih yang juga adalah kita memiliki kesabaran. Hal itu yang menentukan kualitas kerohanian kita di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, mari apapun yang akan kita hadapi sepanjang hari ini, baik Bapak Ibu Saudara dalam pekerjaanmu, baik dalam usahamu, ibu-ibu dalam rumah tangga mengatur segala sesuatu, mengurus anak-anak, dan bagi engkau pemuda-pemudi dalam engkau bekerja, dalam engkau sekolah, menghadapi pergaulan, mari kita mau mengajar kehidupan kita. Kita boleh memiliki kesabaran yang besar. Kita jangan lekas-lekas marah dalam segala sesuatu yang mungkin mau menguji, yang mau mencoba iman kita atau kehidupan kita, kasih kita kepada Tuhan diuji. Bapak Ibu Saudara, kita tetap memiliki kesabaran yang luar biasa, dan biarlah bukan dengan kemampuan kita, tetapi kita minta dengan kemampuan dari Tuhan, kekuatan daripada Roh Kudus, kita boleh sama-sama memiliki kesabaran yang panjang, dan kita tidak menjadi orang yang cepat marah, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong setiap kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita bersatu, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, penuhilah kehidupan kami dengan kasih-Mu, sehingga dengan kasih itu kami boleh memiliki kesabaran. Kami boleh tidak lekas-lekas marah dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi ketika kasih itu Tuhan, bahwa kesabaran itu dalam kehidupan kami boleh mampu menghadapi segala sesuatu, sehingga kehidupan kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan boleh melihat, orang lain boleh melihat kualitas kerohanian kehidupan kami yang semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh selalu menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan, terima kasih Bapa, ampuni kami Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong sepanjang hari ini biarlah kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Inilah menjadi doa ucapan syukur kami memasuki hari yang baru bersama dengan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, menolong, dan memberkati kehidupan kita semua. Haleluya.